Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NIM 05271 05117, Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teknologi pendidikan. Sejarah singkat teknologi pendidikan yaitu praktisi pendidikan ingin membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien, mulai dari upaya coba-coba atau trial and error, dan mencapai puncaknya melalui praktek pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian secara formal individu dan kelompok. Profesional kemudian bersepakat untuk mendirikan suatu bidang studi yang kemudian diberi nama teknologi pendidikan. Selanjutnya ialah sejarah singkat perkembangan. Di dekade pertama 1900-an, kegiatan dalam pembelajaran terbatas pada pembuatan media cetak, audio, dan audiovisual. Era radio dan televisi berkembang pesat dengan penggunaan siaran radio dan televisi secara masif dalam proses pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk pada pendidikan jarak jauh. Di tahun 1970-an, muncul konsep desain sistem instruksional atau sistem pembelajaran yang berbasis pada teori sistem thinking, psikologi, kognitivisme, konstruktivisme, dan komunikasi. Di tahun 1990-an, berkembang penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif melalui jaringan World Wide Web atau WWW. Selanjutnya, teori pendidikan jarak jauh, konsep dasar dan ciri pokok. Teknologi pendidikan atau TP adalah bidang yang bertujuan membuat proses belajar menjadi efektif dan efisien. Kedua, perkembangan dunia ini telah menumbuhkan keperluan terhadap digunakannya pendekatan pendidikan lain di samping pendekatan konvensional atau tatap muka. Pendidikan lain itu adalah pendidikan jarak jauh atau PJJ yang pada mulanya awal tahun 1900-an hanya dikenal dengan satu nama yaitu pendidikan korespondensial. Tujuannya, inti simpulan yang pertama, tujuan utama memfasilitasi belajar manusia secara sistematik dan terencana. Yang kedua, perkembangan singkat. Satu, mulai dari penggunaan media cetak, audio, dan visual, awal 900-an. Dan yang kedua, berkembang pesat dengan radio dan televisi. Dan yang ketiga, diformalkan dengan konsep desain sistem instruksional, atau ISD, berbasis sistem thinking di era 1970-an. Yang keempat, meluas ke penggunaan komputer dan World Wide Web atau disingkat WW untuk pembelajaran interaktif pada tahun 1990-an. Dan yang ketiga, definisi ICT, evolusi dari proses yang sistematik. Pada tahun 1972, menjadi proses kompleks untuk menganalisis, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola solusi terhadap masalah belajar manusia pada tahun 1977, yang kemudian berfokus pada desain pembelajaran di tahun 2012. Berbagai variasi belajar yang dialami peserta didik dalam PJJ dapat diidentifikasi dengan variasi penggunaan teknologi dan pendekatan konsep-konsep seperti online learning, verbal learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, and blended learning, dan mobile learning. Berbagai variasi praktek dan inilah berbagai variasi praktek penting dalam PJJ. Selanjutnya, berbagai konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang pertama, online learning, pembelajaran yang fokus melalui internet, yaitu interaksi dengan multimedia atau TIK. Yang kedua, e-learning, pembelajaran yang lebih luas menggunakan semua alat elektronik termasuk internet, komputer, dan radio, dan TV. Stable learning, proses pembelajaran yang menggunakan seluruh aplikasi TIK seperti internet dan www, termasuk video conference. Yang keempat, synchronous, interaksi tatap muka, virtual, secara langsung, atau real time, contoh chat video conference. Yang kelima, asynchronous, interaksi yang terjadi pada waktu berbeda, contohnya forum diskusi online atau email. Selanjutnya, berbagai konsep pembelajaran jarak jauh, dan juga seperti hybrid, blended learning, komunikasi dua pendekatan, seperti tatap muka, online, dan learning. Distributed learning, pembelajaran terjadi tanpa tergantung tempat dan waktu, karena pengajar, peserta didik,
dan materi berada di lokasi yang terpencar. Yang ketiga, pendidikan terbuka jarak jauh atau PJJ, sistem pendidikan yang terbuka bagi siapa saja atau tanpa batas usia, syarat ijazah. Untuk masuk atau keluar, serta bebas milih program studi. Selanjutnya, fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Penerapan pendekatan sistem dimulai dengan analisis kebutuhan dan perumusan tujuan pembelajaran umum. Analisis pembelajaran untuk menghasilkan peta kompetensi yang diharapkan dicapai oleh pendidik secara bertahap. Analisis karakteristik dan kemampuan awal peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran khusus, pengembangan alat penilaian hasil belajar, pengembangan strategi pembelajaran, pemilihan, dan bahkan pembelajaran serta pengevaluasian dan perevisian bahan tersebut sebelum digunakan di lapangan. Kedua, komponen sistem pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, tes hasil belajar, urutan kegiatan pembelajaran atau urutan materi pembelajaran, metode dan alat pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan pembelajaran yang digunakan. Untuk selanjutnya, karakteristik dasar bahan pembelajaran PJJ. Yang pertama, berikut ini terdapat 8 karakteristik dasar dari bahan pembelajaran PJJ yang perlu dijadikan pegangan. Yang pertama, self-instructional dan self-explanatory power. Dan yang kedua, self-paced learning dan self-contained. Dan yang ketiga, individualism dan komunikatif and interaktif. Dan yang keempat, multimedia, computer-based materials, support by tutorials and study groups. Selanjutnya, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan sangat menonjol dalam pendidikan jarak jauh karena berperan sebagai pendekatan sistem untuk perencanaan, pengelolaan, dan distribusi pembelajaran jarak jauh. Karakteristik kunci bahan pembelajaran jarak jauh yang dikembangkan menggunakan TP adalah self-explanatory, mampu menjelaskan diri sendiri. Kedua, kecepatan belajar mandiri. Yang ketiga, lengkap, self-contained. Peran TP meliputi pengembangan sistem administrasi atau registrasi ujian, sistem tutorial, produksi, bahan ajar, dan sistem komunikasi. Nah, bahan pembelajaran jarak jauh yaitu bahan pembelajaran PJJ bukan saja mengandung isi ataupun materi, seperti yang terdapat di dalam buku, teks biasa, tetapi juga mengandung langkah-langkah kegiatan interaksi pembelajaran yang perlu dilakukan oleh peserta didik agar dia menguasai materi tersebut dengan baik. Yang kedua, bahan pembelajaran PJJ dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah desain pembelajaran, yang pada langkah terakhir menghasilkan sistem pembelajaran. Di dalam sistem pembelajaran terdapat 3 komponen utama yaitu pertama, bahan pembelajaran untuk digunakan oleh peserta didik dan pengajar. Yang kedua, panduan pembelajaran untuk peserta didik yang berisi petunjuk dalam melakukan kegiatan BEL. Dan yang ketiga, pedoman pembelajaran bagi pengajar yang berisi bagaimana menggunakan bahan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh. Berikut adalah kesimpulan singkat mengenai manajemen dan desain pembelajaran pendidikan jarak jauh. 1. Bahan pembelajaran ialah materi PJJ tidak hanya berisi konten, tetapi wajib menyertakan langkah-langkah kegiatan, interaksi pembelajaran agar peserta didik dapat menguasai materi secara mandiri. Dan yang kedua, penilaian hasil belajar, yaitu penilaian dalam PJJ menggunakan 2 jenis tes utama, di antaranya tes acuan patokan atau TAP dan tes acuan norma atau TAN. Dan yang ketiga, alat penilaian. Bentuk alat penilaian yang digunakan meliputi tes objektif, tes esai, checklist, dan skala sikap. Selanjutnya, aplikasi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh pada masa mendatang. Pada masa depan, perubahan teknologi sangat cepat sehingga menampilkan berbagai permasalahan baru yang terus-menerus terjadi. Oleh karena itu, peserta didik
perlu mendapat pelatihan selama pembelajaran tentang meta learning, yaitu belajar tentang bagaimana belajar, learning how to learn. Pembelajaran masa depan berisi pembelajaran untuk menghadapi masalah, baik yang struktur dan terprediksi maupun yang tidak dapat diramaikan sebelumnya. Kualitas PJJ yang pada awalnya masih berbentuk belajar korespondensi dianggap masih rendah bila dibandingkan dengan pendidikan tatap muka. Namun, seiring dengan berkembangan teknologi komunikasi di dunia, pendidikan jarak jauh menggunakan teknologi modern dalam melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitasnya. Terima kasih. Saya Muhammad Noval. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.